Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai latihan soal dari larutan penyangga. Silahkan disimak. Yang pertama, pada soal diminta memeriksa apakah campuran di bawah ini bersifat larutan penyangga atau tidak. Jika iya, tuliskan komponen penyangganya. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan pembahasan berikut ini. Yang pertama, pada soal terdapat 50 ml NH4Cl 0,1 molar dan 50 ml NaOH 0,1 molar. Pertanyaannya adalah, apakah kedua campuran ini merupakan komponen penyusun dari larutan penyangga? Mari kita buktikan. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa larutan buffer terdiri dari dua jenis. Yang pertama yakni buffer asam. Komponen buffer asam bisa didapatkan dari campuran antara asam lemah dengan garamnya atau hasil reaksi dari asam lemah berlebih dengan basa kuat. Yang kedua yakni buffer basa. Nah, untuk mendapatkan komponennya juga bisa melalui dua cara. Yang pertama yakni merupakan campuran basa lemah dengan garamnya atau merupakan hasil reaksi dari basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nah, mari kita lihat komponen dari soal. NH4Cl ini merupakan garam, di mana merupakan garam yang komponen penyusunnya berasal dari NH4+ yang berasal dari basa NH4OH, yakni merupakan basa lemah, sedangkan Cl- yang berasal dari HCl yang merupakan asam kuat. Sehingga garam tersebut bersifat asam. Nah, sedangkan NaOH di sini merupakan basa kuat. Jika dihubungkan dengan materi komponen-komponen penyusun dari buffer, baik buffer asam maupun basa, maka bisa terlihat bahwa jika komponen penyusunnya terdapat garam, maka yang terlibat reaksi haruslah asam lemah atau basa lemah, sedangkan di sini merupakan basa kuat. Dapat disimpulkan bahwa campuran NH4Cl dan NaOH bukan buffer karena terdiri dari garam dan basa kuat. Soal berikutnya. Pada soal kali ini diketahui campuran berupa NH3 dan NH4Cl. Nah,
Dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya, maka kita harus menjabarkan terlebih dahulu sifat-sifat senyawa dari campuran tersebut. Yang pertama, NH3 merupakan basa lemah. Sedangkan NH4Cl merupakan garam. Jadi, kesimpulannya adalah campuran ini, yakni NH3 dan NH4Cl, merupakan basa karena merupakan komponennya terdiri dari basa lemah dengan garamnya. Soal berikutnya, untuk jenis soal kali ini terlihat bahwa campuran terdiri dari H2SO4 yang merupakan asam kuat dan NH3 yang merupakan basa lemah. Jadi diketahui dari komponen-komponen ini merupakan buffer basa. Nah, karena campuran terdiri dari basa lemah dengan asam kuatnya, maka untuk menentukan campuran ini merupakan buffer atau tidak harus melalui pereaksiannya. Jadi dari hasil reaksi antara kedua campuran ini harus menyisakan basa lemah dengan garamnya. Baik, cara mengerjakannya adalah seperti biasa. Kalian menuliskan diketahuinya dulu. Jadi untuk H2SO4 itu diketahui memiliki volume sebanyak 50 ml dan konsentrasi 0,1 molar. Sedangkan untuk NH3 diketahui 50 ml dan 0,2 molar. Jadi, sebelum kalian mengerjakannya, kalian harus melihat dulu reaksinya sudah setara atau belum. Tentu saja, jika belum setara harus disetarakan. Selanjutnya, jika reaksi sudah setara, maka kita menghitungnya dengan rumusan MRS, yaitu mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula di sini maksudnya adalah berapa mol H2SO4 mula-mula sebelum terjadinya reaksi. Demikian halnya juga mol mula-mula untuk NH3. Langsung saja kita kerjakan. Nah, diketahui untuk mencari mol adalah molaritas dikalikan volume. Sehingga untuk mol dari H2SO4 maka 50 ml dikalikan 0,1 molar dan didapatkan sebesar 0,5 milimol. Sedangkan untuk NH3 sebesar 50 ml dikalikan 0,2 molar sehingga didapatkan 10 milimol. Nah, pada pembelajaran stoichiometri kelas 10 diketahui bahwa jika terdapat dua senyawa sama-sama diketahui zat yang bereaksi, maka harus dicari pereaksi pembatasnya, yakni pereaksi yang pertama kali habis bereaksi, yang digunakan sebagai patokan terjadinya reaksi. Nah, caranya adalah dengan membagi jumlah mol masing-masing campuran tersebut terhadap koefisiennya masing-masing. Jadi diketahui bahwa untuk H2SO4 maka 5/1 hasilnya 5. Sedangkan untuk NH3 10/2 hasilnya juga 5. Dari perhitungan ini diketahui bahwa hasilnya sama-sama 5. Sehingga
kedua senyawa tersebut sama-sama habis bereaksi, sehingga bebas saja yang digunakan sebagai patokan. Nah, pada perhitungan ini, yang saya gunakan sebagai reaksi pembatas adalah H2SO4. Sehingga yang saya tuliskan pertama kali adalah yang habis bereaksi H2SO4 yakni sebanyak 5 milimol. Sehingga untuk mencari NH3 yang bereaksi yakni sebesar koefisien yang ditanya NH3 dibagi koefisien yang diketahui yakni H2SO4 dikalikan mol yang diketahui yakni molnya H2SO4 yakni sebanyak 5 mol. Sehingga didapatkan NH3 yang bereaksi sebanyak 10 milimol. Maka didapatkan bahwa tidak terdapat sisa pada akhir reaksi. Hal ini berarti bahwa campuran tersebut bukan merupakan buffer basa karena tidak ada senyawa yang tersisa. Bagaimana? Kalian sudah memahami? Mari kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya. Pada soal berikut ini, kalian diminta untuk menghitung pH dari campuran larutan NH3 serta NH4Cl. Nah, untuk mengerjakan soal-soal perhitungan pH, tentu saja kalian harus menghafal rumusan dari perhitungan pH yang terdapat pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Seperti biasa, yang dilakukan pertama kali adalah kalian harus menentukan diketahui dan yang ditanyakan. Jadi untuk mempermudah apa keinginan dari soal. Nah, dari soal diketahui bahwa VNH3 sebanyak 50 ml, konsentrasi NH3 sebesar 0,1 molar, tetapan kesetimbangan basa dari NH3 sebesar 10 min 5, volume NH4Cl sebesar 100 ml, dan konsentrasi NH4Cl sebesar 0,5 molar. Yang ditanya adalah berapakah pH dari larutan buffer tersebut. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa untuk menentukan rumusan mana yang digunakan, kita harus tahu jenis komponen buffernya. Di sini diketahui bahwa komponen buffer terdiri dari NH3 yang merupakan basa lemah dan NH4Cl yang merupakan garam. Sehingga dapat kita ketahui jenis buffer dari campuran ini adalah buffer basa. Sehingga untuk menghitung pH dari larutan buffer tersebut didapatkan dari rumusan konsentrasi OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan tetapan kesetimbangan basa dikalikan mol basa dibagi mol garam. Nah, jika kita sudah mengetahui rumus apa yang digunakan, langsung saja kita masukkan. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung mol basa dan mol garam yang diperlukan, yakni mol merupakan hasil kali dari molaritas dikalikan volumenya, sehingga untuk mencari mol dari basanya yakni NH3 0,1 molar dikalikan 50 ml maka menghasilkan 5 milimol. Dan untuk garamnya sebesar 0,5 molar dikalikan 10 ml menghasilkan 5 milimol. Maka didapatkan bahwa konsentrasi OH- yakni sebesar Kb 10 pangkat min 5 dikalikan Nb
yakni sebesar 5 mol, dan Ng sebesar 50 milimol. Dengan hasilnya yakni sebesar 10 pangkat min 6. Nah, untuk mendapatkan nilai pH, kita harus mengkonversinya terlebih dahulu pada nilai pOH. Nah, nilai pOH didapatkan dengan cara min log konsentrasi OH min, sehingga dimasukkan angkanya min log dikali 10 pangkat min 6 menghasilkan nilai pOH sebesar 6. Maka nilai pH adalah pKw dikurangi pOH, yakni sebesar 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Sehingga pH larutan buffer tersebut sebesar 8. Untuk soal berikutnya, kalian diminta mengerjakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yakni berapakah pH dari larutan yang merupakan campuran dari CH3COH dan CH3CONA, serta berapakah pH larutan bila ditambahkan 0,001 mol HCl. Yang ketiga, berapakah pH larutan jika ditambah 0,001 mol NaOH, serta berapakah pH larutan jika diencerkan dengan penambahan 100 ml air. Jadi, soal di sini sebenarnya merupakan pembuktian apakah benar dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran, pH dari larutan buffer tidak mengalami perubahan secara signifikan. Baiklah, mari kita buktikan. Yang pertama tentu saja dilakukan adalah untuk menjawab soal A, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yakni V larutan sebesar 100 ml, mol dari NH3COOH yang merupakan asal lemah sebesar 0,01 mol, dan mol dari CH3CONA yang merupakan garam sebesar 0,02 mol. Tetapan kesetimbangan asamnya sebesar 10 pangkat min 5. Berikutnya yang kita kerjakan adalah menentukan rumusan dari buffer tersebut. Nah, kita ketahui bahwa komponennya terdiri dari asam lemah dengan garam. Otomatis buffer ini bersifat buffer asam, sehingga rumus yang digunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan tetapan kesetimbangan asam dikalikan mol asam dibagi mol garam. Setelah kalian mengetahui rumus apa yang digunakan, maka langsung saja dimasukkan dalam rumus karena di soal sudah diketahui dalam bentuk molnya. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Maka didapatkan konsentrasi H+ sebesar 10 pangkat min 5 dikali 0,01 mol yang merupakan mol asam dibagi 0,02 mol yang merupakan mol dari garamnya. Sehingga didapatkan konsentrasi H+ sebesar 5 dikali 10 min 6. Maka pH yakni min log konsentrasi H+ sebesar 5 dikali 10 min 6 atau 6 min log 5 yang bisa bernilai juga 5,3. Nah, pH di sini merupakan pH larutan tanpa ada penambahan baik asam, basa maupun air atau pengenceran. Nah, soal berikutnya dengan soal yang sama, tetapi pada soal ini ditambahkan pada buffer tersebut 0,01 mol HCl. Apakah yang terjadi? Jadi, cara mengerjakannya adalah kita harus tahu manakah yang bereaksi dengan penambahan asam. Jika terdapat penambahan asam, otomatis yang bereaksi dengan asam tersebut adalah garamnya, sehingga reaksinya dapat dituliskan seperti ini. Nah, setelah mengetahui reaksinya, berikutnya yang dilakukan adalah
menghitung senyawa yang bereaksi, yakni diketahui bahwa mula-mula terdapat 0,02 mol CH3COONA dan CH3COH. Nah, kemudian ditambahkan ke dalamnya sebesar 0,01 mol HCl. Nah, di sini yang terjadi adalah tentu saja HCl akan habis bereaksi. Sehingga banyaknya garam yang bereaksi sebesar 0,01 mol yang didapatkan dari koefisien yang ditanya, yakni CH3COH sebesar 1 dibagi koefisien yang diketahui, yakni HCl sebesar 1 dikalikan mol yang diketahui, yakni molnya HCl sebesar 0,01 mol. Sehingga menghasilkan reaksi CH3CONA sebesar 0,01 mol. Demikian halnya juga dengan CH3COH. Di sini, untuk mendapatkan nilai ini juga didapatkan dari koefisien yang ditanya, yakni CH3COH sebesar 1 dibagi koefisien yang diketahui dari HCl, yakni sebesar 1 dikalikan mol yang diketahui, yakni HCl sebesar 0,001, sehingga mol CH3COH yang bereaksi sebesar 0,001 mol CH3COH. Maka didapatkan sisa atau hasil reaksi dari CH3CONA sebesar 0,019 mol, sedangkan mol dari CH3COH sisa sebesar 0,011 mol. Nah, perlu kalian ketahui jika pada posisi reaktan, jika kalian ingat pada materi laju reaksi, seiring reaksi atau selama reaksi berlangsung, maka jumlah reaktan akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, di sini untuk CH3CONA nilai sisa didapatkan dari mula-mula dikurangi reaksi. Sedangkan produk seiring reaksi jumlahnya akan semakin bertambah, sehingga nilai sisa pada produk didapatkan dari mula-mula ditambahkan reaksi. Nah, dari hasil ini maka kita hitung berapa pH dari larutan tersebut, yakni konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 yang merupakan nilai Ka dikalikan mol asam, yakni sebesar 0,011 mol per mol garamnya 0,19 mol. Didapatkan konsentrasi H+ sebesar 6 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga pH yang merupakan nilai dari main log konsentrasi H+ sebesar min log 6 dikali 10 pangkat min 6, dan nilainya adalah 6 min log 6, maka sebesar 5,22. Maka dapat disimpulkan pada larutan buffer tersebut ketika terdapat penambahan 0,001 mol HCl, pH larutan buffer menjadi sebesar 5,22. Berikutnya, apakah yang terjadi ketika terdapat penambahan 0,001 mol NaOH atau penambahan basa? Sama seperti penambahan asam, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah menuliskan reaksinya. Nah, jika yang ditambahkan adalah basa,
Maka yang bereaksi dengan basa tersebut adalah asamnya. Sehingga reaksi yang terjadi dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah menghitung reaksi yang terjadi. Yakni terdapat mula-mula 0,01 mol asam lemah dan 0,02 mol garam. Kemudian ditambahkan sebesar 0,001 mol basa. Di sini basa akan habis bereaksi. Sehingga mol asam yang didapat ketika reaksi adalah sebesar 0,001 mol. Yakni seperti tadi, koefisiennya 1/1 dikalikan 0,01, maka didapatkan ini. Demikian halnya untuk garam. 1/1 dikalikan 0,01. Maka didapatkan pada sisa CH3COH sebesar 0,09 mol dan 0,021 mol untuk CH3CONA. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan bahwa pH larutan akibat penambahan basa sebesar 5,4. Berikutnya, apakah pengaruh jika terjadi pengenceran? Yakni ditambahkan 100 ml H2O Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus menghitung volume total dari larutan. Jadi, jika semula larutan itu sebesar 100 ml, maka dengan adanya penambahan air, yakni sebesar 100 ml, maka volume total terjadinya reaksi adalah sebanyak 200 ml. Nah, di sini saya ubah ke dalam satuan liter karena di sini satuannya dalam bentuk mol. Berikutnya, maka mencari mol dari asam yang bereaksi setelah terjadi pengenceran. Jadi dua ini maksudnya adalah setelah terjadi pengenceran. Maka didapatkan mol adalah 0,01 mol. Mula-mulanya ini, mol mula-mula dibagikan volume totalnya karena terjadi pengenceran kan, 0,2 liter. Maka didapatkan sebesar 0,05 mol untuk CH3COH setelah terjadinya pengenceran atau penambahan air sebanyak 100 ml. Dan untuk garamnya, mol garam setelah terjadi pengenceran didapatkan 0,02 mol dibagi 0,2 liter tadi, 0,2 ini. Maka didapatkan molnya sebesar 0,1 mol. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusan buffer asam, didapatkan pH akibat penambahan 100 ml air sebesar 5,3. Jadi pH buffer berubah menjadi 5,3. Dari keempat perlakuan soal, yang pertama, tanpa adanya penambahan, pH larutan buffer diketahui sebesar 5,3. Kemudian, akibat penambahan asam, pH buffer menjadi 5,22
Kemudian akibat penambahan basa pH buffer menjadi 5,4 dan akibat adanya pengenceran pH buffer menjadi 5,3. Dari nilai-nilai buffer ini dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan nilai pH tidak terjadi secara signifikan. Sehingga ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa ataupun dengan adanya pengenceran, dapat dikatakan bahwa pH buffer tetap atau tidak mengalami perubahan. Demikian pembahasan soal dari latihan buffer. Semoga kalian memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.